Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kamu Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas 5 tanda kalau kamu ini berpotensi besar untuk jadi pengusaha. Apakah kamu punya tanda-tanda ini? Oke, apa aja itu setelah yang satu ini? Guys, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang masih bekerja atau mungkin masih mahasiswa, sekolah, ya kan, anak SMA dan lain-lain atau anak SMK. Ya, Anda mungkin berpikir, saya ke depan ini mau langsung bekerja atau menjadi seorang pengusaha atau buka usaha. Nah, mungkin Anda bisa berkaca atau melihat dengan nanti tanda-tanda yang saya sebutkan setelah ini gitu ya. Anda bisa lihat apakah saya ini berpotensi besar nggak ya jadi pengusaha, atau mungkin saya ini apakah ada bakat benih-benih pengusaha. Nah ini kalian harus coba telaah teman-teman, apakah Anda punya tanda-tanda ini ya. Dan sebelumnya mungkin yang Anda berpikir, Pak, apakah semua orang itu bisa jadi pengusaha? Jawaban saya, kalau ada kemauan semua pasti bisa gitu ya. Cuman memang nggak semua orang jadi pengusaha, ya kan? Memang nggak semua orang jadi pengusaha, pasti ada profesi yang lain dong. Jadi bukan berarti kalau nggak jadi pengusaha itu nggak keren gitu ya, atau mungkin nggak lebih bagus kalau jadi pengusaha dan lain-lain. No, menurut saya semua profesi itu punya kelebihan masing-masing ya. Semua profesi itu pasti ada unsur hati di sana gitu. Jadi orang memilih profesi A itu karena mereka punya hati di sana. Nah, sedangkan kalau Anda yang mungkin jadi pengusaha karbitan contohnya gitu ya, mohon maaf, ini saya bahasanya pengusaha karbitan gitu ya, pengusaha yang cuman ikut-ikutan, pengusaha yang cuman lihat orang itu enak bisa berhasil, itu Anda bisa ikut mereka. Anda lihat orang bisa uangnya banyak, Anda ikut mereka, ya kan? Anda cuman lihat enaknya doang gitu loh. Sedangkan setiap profesi kan saya lagi pasti ada kelebihan dan pasti juga ada kekurangannya. Nah itu pasti seperti itu. Sehingga tapi coba kita telah dulu teman-teman, apakah Anda punya tanda-tanda ini ya di dalam hidup Anda. Yang pertama yaitu kamu punya mimpi yang jelas. Nah ini, kamu punya mimpi yang jelas. Kuncinya tuh berani bermimpi. Berani bermimpi itu kalau di usia 20 tahun ke atas itu seperti, kalau kita bicara mimpi itu seperti seperti klise ya. Seperti udahlah, biarlah berlalu, biarlah air mengalir, ya kan, kita hidup ini mengalir saja. Nggak ada, kalau kita bicara itu, kita mimpi ini jarang sekali. Mungkin bahkan teman-teman sekeliling kita kalau kita bicara tentang mimpi itu bisa ngetawain kita gitu loh. Ya udahlah, nggak usah mimpi di siang bolong, kamu itu yang penting sekolah, kerja yang baik, dapat penghasilan yang bagus, cukup. Nggak usah mimpi muluk-muluk lah, itu kamu cuman di motivator itu ngomong kosong lah, motivator itu cuma ngomong besar lah. Nah ini membuat kita akhirnya down, membuat kita ini akhirnya oke, betul juga ya, saya ini udah, yang penting hidup saya baik, yang penting saya bisa menghasilkan uang, saya penting hidup cukup, selesai, ya kan. Ngomongin mimpi ya nanti aja lah, ya kan, karena memang sih terlalu jauh ya. Akhirnya kita tuh menjadi satu pembenaran buat diri kita bahwa oke lah, mungkin itu mimpi nanti aja, yang penting saya ini hidupnya lebih baik lagi, atau mungkin penghasilannya sudah bagus, cukup. Nah ini teman-teman, jadi kita kalau Anda sudah punya pemikiran seperti itu, ya kan, ya udah nggak usah mikir mimpi lagi lah. Nah itu mungkin Anda bisa coba cross check lagi, atau mungkin dievaluasi gitu ya. Jangan-jangan memang ya saya lebih cocok kalau mungkin bekerja di perusahaan atau bekerja ikut orang, sehingga saya sudah tahu setiap hari saya harus ngapain, ya saya sudah tertata, saya sudah diarahkan. Sedangkan seorang pengusaha kan nggak ada siapa yang mau mengarahkan Anda, siapa yang mau memotivasi Anda terus, ya kan, dari diri sendiri, semua dari diri sendiri. Mau maju silahkan, mau mundur silahkan, mau, ya kan, yang mau jungkir balik silahkan teman-teman. Sehingga kita harus punya bos dalam hidup kita, ya bos kita ya impian kita. Ya impian kita inilah yang membuat kita oke, saya harus lebih maju lagi, saya harus lebih kerja keras supaya ini perusahaan ini bisa maju, supaya usaha saya bisa maju, seperti itu. Yang kedua yaitu berani mengambil keputusan dan risiko. Ini di garis bawahi dulu, tulis di kolom komentar juga ya, berani mengambil keputusan dan risiko. Banyak orang itu nggak berani ambil risiko. Wah ya udahlah, udah dapat penghasilan segini, atau mungkin sudah nyaman hidupnya, mungkin yang sudah bekerja, Anda udah dapat uang gajian setiap bulan,
uang pasti ya, mendapatkan uang pasti. Kalau di seorang pengusaha kita pindah ke alam yang berbeda, ini seperti dua alam yang berbeda teman-teman, ada darat, ada lautan ya. Di lautan ini atau di dunia bisnis nggak ada namanya gajian pasti, nggak ada namanya uang pasti. Bisa jadi besok nggak ada penghasilan, bisa jadi bulan depan minus, bisa jadi 2 bulan lagi profit yang besar, kita nggak tahu. Nah ini kita bisa nggak, berani nggak ambil resiko itu, kita berani nggak untuk memulai, kita berani nggak untuk mengambil keputusan. Itu dulu. Kalau Anda nggak berani ya lupakanlah jadi pengusaha, ya kan. Kalau anda berpikir, wah saya berani Pak, saya berani untuk ambil resiko dengan dihitung ya, dengan dihitung dan dipikir dengan secara logika, saya berani, saya bisa ambil. Nah itu baru bisa teman-teman. Yang ketiga yaitu berpikiran terbuka dengan hal yang baru. Nah jadi seorang pengusaha juga harus kita open minded. Ada hal yang baru, misalnya kompetitor kita membuat seperti ini, kita harus open mind. Wah, kenapa dia bisa lebih berhasil daripada kita? Kenapa dia bisa lebih sukses ya? Kenapa dia bisa lebih laku barangnya daripada kita? Kita evaluasi, kita perbaiki terus. Ya kan? Kalau Anda mungkin close minded, cuman berpikir ya sudahlah, yang penting ini cukup, yang penting ya ala kadarnya ya. Kita nggak akan jadi pengusaha yang berhasil di masa depan ya. Yang keempat yaitu kamu ingin membawa perubahan. Nah, ini perubahan gitu ya. Nggak semua pengusaha itu cuman orientasinya cuman uang. Nggak semua pengusaha cuman pingin dapat uang yang lebih banyak ya. Lebih banyak, saya lihat beberapa pengusaha mereka memikirkan apa yang mereka bisa perbuat, dampak apa yang bisa mereka lakukan untuk lingkungan sekitar mereka, perubahan apa yang ingin mereka lakukan. Nah itu perubahan, mereka ingin suatu perubahan yang lebih baik, lebih maju. Nah mereka harus berpikir ini harus diapain ya, ini harus dibenahin di bagian mana. Jadi nggak semua pengusaha itu orientasinya cuma uang teman-teman ya kan. Kalau sudah, apalagi mungkin yang perusahaannya udah sangat besar, mereka mereka punya kapasitas perusahaan yang sangat baik ya kan, secara money management semua juga baik ya, otomatis sudah nggak mikirin uang lagi gitu ya. Tapi ya mungkin bagi yang masih merintis, ada juga loh beberapa yang masih merintis, mereka memikirkan dampaknya dulu, apa yang saya bisa lakukan untuk orang lain, saya bisa memberi apa. Nah itu lebih penting, lebih bagus. Karena apa? Karena kita memikirkan orang lain atau kita memikirkan dampaknya dulu, positifnya dulu, value-nya dulu, nilainya, maka profit penghasilan itu tinggal masuk ke kita ya kan. Profit penghasilan itu tinggal nunggu waktu aja kalau kita selalu memberikan yang terbaik untuk lingkungan sekitar kita. Oke. Yang kelima yaitu cepat beradaptasi teman-teman. Nah ini seorang pengusaha harus punya sikap seperti ini, harus punya mental adaptasi yang cepat gitu, yang baik, sehingga kalau kita di perkembangan zaman digital seperti ini, kita bisa mulai mengembangkan digitalisasi atau kita berkembang ke arah sana, ke arah yang lebih baik. Oke, kalau Anda mungkin merasa, Pak saya ini kok nggak mudah untuk adaptasi, yaitu belajar. Nah, tapi kalau Anda sudah punya dari awal, Anda ingin belajar untuk adaptasi, Anda ingin belajar untuk lebih maju, open minded juga, lalu Anda juga berpikir untuk punya impian ya kan, yang saya sebutkan tadi, terus Anda juga berpikir bagaimana saya bisa mengubah keadaan sekitar saya supaya lebih baik, dampak yang saya berikan apa ya kan, lalu saya juga bisa take action dan berani ngambil keputusan, berani ambil resiko. Nah itu kalau Anda punya itu semua teman-teman, itu tanda-tanda kalau Anda ini layak atau mungkin bahkan berpotensi besar jadi pengusaha yang sukses. Oke, jadi semoga ini bisa bermanfaat. Coba cek sama-sama kita lihat diri kita masing-masing, kita berkaca ke diri kita, apakah saya ini berpotensi besar ya jadi pengusaha atau jangan-jangan belum. Oke, gitu aja mungkin sharing dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa klik like-nya dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Salam hebat luar biasa.